Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Muhajirin yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Mudah-mudahan beliau cepat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang tidak pernah mendatangkan penyakit yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Wakil Ketua Masjid Al-Muhajirin yakni Bapak Haji Ahsan SPD, yang kami hormati Sekretaris Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Om Berlian, dan yang kami muliakan Bapak Pembina Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya yakni Bapak Dr. Andes Rusdi Haye serta seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya juara kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagaimana biasanya, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabiul Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Karena atas berkat jasa beliaulah kita semua dapat terhindar dari jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat kalau ibu? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Yang nyeker sehat kalau? Alhamdulillah. Walaupun nyender tapi sehat. Alhamdulillah. Ibu, Bu, ini kita berada di bulan apa? Bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab ini, Ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Di situ Allah jelaskan bahwa kata Allah dalam satu tahun itu di sisi Allah ada 12 bulan, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Nah, di antara 4 bulan haram ini yaitu bulan Rajab. Jadi bulan 4 bulan haram ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Apa keutamaan bulan Rajab? Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita mulai membahas tentang bulan Rajab, anak-anak nanya dulu, masih ingat tak nama-nama bulan Hijriah? Bu, Ibu, masih ingat nama-nama bulan Hijriah? Bapak masih ingat? Coba kalau masih ingat, kita baca nama-nama bulan Hijriah. 1. Muharram. 2. Safar. 3. Rabiul Awal. 4. Rabiul Akhir. 5.
Jumadil awal, 6 Jumadil akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Alhamdulillah masih ingatnya namanya. Jadi di antara 12 bulan ini kata Allah di dalam Al-Qur'an ada 4 bulan haram. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, 4 bulan haram ini 3 berurutan dan yang satunya lagi terpisah. Dia terletak di antara bulan akhir dan bulan Sya'ban. Apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Hari ini kita akan membahas bulan Rajab. Apa keutamaan bulan Rajab? Jadi sebelum kita bahas tentang bulan Rajab, kita harus tahu dulu setidaknya ada 3 nama lain dari bulan Rajab ini. Apa itu? Yang pertama Al-Hurum. Apa Al-Hurum? Yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan setiap perbuatan jahat atau kemaksiatan yang dilakukan di bulan ini. Bahkan Allah melarang berperang di bulan Rajab ini. Nah, jadi bulan Rajab dilarang untuk berperang. Karena bulan Rajab atau bulan-bulan haram yang ada 4 tadi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya, Ustaz, kalau dilarang perang, ngapa pada zaman Rasul itu ada perang di bulan Rajab? Perang apa itu? Perang Tabuk di antaranya. Perang Tabuk itu terjadi di bulan Rajab. Perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Rajab itu semata-mata untuk mempertahankan diri karena diserang oleh pasukan kafir. Jadi semata-mata untuk jihad mempertahankan diri dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya setiap kejahatan, setiap kemaksiatan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama Al-Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Al-Ahab. Apa Bu? Bu, kedengaran tak ngomong? Apa Bu yang kedua? Al-Ahab. Apa artinya? Menetes. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini, maka akan mendapatkan tetesan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab akan mendapatkan tetesan pahala yang besar. Dan itu juga setiap kemaksiatan yang kita lakukan di bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lainnya, maka akan mendapatkan dosa yang besar pula. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Ar-Rajam. Apa itu Ar-Rajam? Melempar. Jadi di bulan Rajab ini Allah lemparkan segala keburukan. Jadi di bulan Rajab ini Allah lemparkan segala keburukan dan Allah siapkan kepada hamba-hambanya kebaikan yang begitu besar. Jadi apabila hambanya melakukan kebaikan, hambanya melakukan ketaatan, maka akan diganjar dengan pahala yang besar. Dan Allah lemparkan segala dosa-dosa hambanya. Jadi setiap hambanya yang melakukan perbuatan maksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya tersebut. Nah, ini diantaranya 3 nama lain bulan Rajab. Dan
Dunia karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di situ dijelaskan bahwa bulan Rajab ini terdiri dari 3 huruf. Huruf yang pertama Ra. Huruf apa, Bu? Ra. Apa itu Ra? Ra itu rahmatullah. Jadi di bulan Rajab ini Allah curahkan rahmatnya kepada hambanya, sehingga setiap hamba yang melakukan kebaikan di bulan Rajab ini, maka dia berpeluang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu, kalau kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijamin kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga-Nya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini, maka Allah akan berikan kepada kita rahmatnya. Karena kita masuk surga itu, Bapak Ibu, itu bukannya karena amalan kita, semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada cerita di zaman dulu, diceritakan ada orang yang beribadah selama 500 tahun. Dia beribadah selama 500 tahun karena orang dulu umurnya rata-rata panjang. Kalau kita umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini umurnya rata-rata pendek, 60 sampai 70 tahun. Kalau umat-umat dahulu sampai ada yang 1000 tahun. Malaikat Jibril bercerita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada zaman dahulu itu ada orang yang beribadah selama 500 tahun. Kemudian suatu ketika dia ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Kata Allah, "Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku." Protes orang ini, "Bukan ya Allah, aku masuk surga ini karena amalku, karena ibadahku, karena selama 500 tahun aku beribadah, menyembah kepadamu dan tidak pernah bermaksiat kepadamu. Oleh karena itu aku masuk surga ini karena amalanku," katanya. Kata Allah, "Karena itu ayo kita jengok, karena amalmu apa karena rahmatku." Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat untuk nyongkel biji matonya siko. Dicongkel oleh malaikat biji matonya siko, kemudian ditimbang antara biji mato yang siko tadi dengan amalannya yang 500 tahun tadi. Ternyata biji mato wong tadi jauh lebih berat dibandingkan amalnya yang selama 500 tahun tadi. Masya Allah, amal 500 tahun tidak pernah bermaksiat masih berat biji mato daripada amal 500 tahun tadi. Wong ini tidak pernah bermaksiat kamu, kata dia hidupnya di gunung itu berada di tengah laut, tidak katiko dia dewe. Nah, tidak baca nama maksiat. Kalau kita sekarang ini tidak baca melek motor maksiat, melek motor lah nyengok uang pakaian setengah jadi. Nah, itu sedang maksiat mata gitu. Walaupun tidak sengaja kita nyengok, makanya kita harus banyak-banyak beristighfar. Karena zaman ini kemaksiatan itu di mana-mana. Jadi kita berusaha hindari maksiat sekuat dan sekemampuan kita. Jadi kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga karena rahmatnya. Jadi setelah ditimbang beratlah biji matonya yang sikok tadi dibandingkan amalannya, maka kata Allah, "Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam neraka." Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, jadi hamba ini, "Ya Allah, ampuni aku ya Allah, masukkan aku dengan rahmatmu." Nah, jadi Allah tadi cuma nak ngetes baik. Kemudian Allah ampuni dosa hambanya yang sombong tadi, nyombong kan karena 500 tahun beramal. Jadi kata Allah, "Masukkan engkau surga dengan rahmatku."
nikmat yang Allah karuniakan kepadanya, dengan rahmat Allah yang Allah karuniakan kepadanya, yakni matanya sebelah. Jadi biji mata sebelah ini jauh lebih berat daripada amalan yang 500 tahun tadi. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah karuniakan yang ada di tubuh kita ini. Jadi jangan kita merasa kita ini lebih baik dengan amalan-amalan kita. Kita beramal harus sebanyak-banyaknya, karena dengan amalan inilah dapat menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan mentang-mentang dengan negara ini percuma baik beramal selama ini, balik ini lanjutkan lagi. Nah, itu amalan yang kita lakukan itu adalah jalan untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan itu yaitu untuk mendatangkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini huruf yang pertama, yaitu rahmatullah. Kemudian yang kedua, jim, rojak. Apa itu? Judullah, kemurahan Allah. Jadi di bulan Rajab ini Allah meluaskan kemurahannya kepada setiap hamba-Nya. Jadi setiap amalan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Nya di bulan Rajab, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Mungkin amalan kita di bulan-bulan yang lain, kalau kita melakukan satu kebajikan, maka akan diganjar dengan 10 kebajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab Allah akan lipat gandakan amalan kita. Mungkin 30 kali lipat, 40 kali lipat, 50 kali lipat, dan itu terserah Allah, tergantung kadar keikhlasan yang kita lakukan ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan syaratnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan ikhlas, dengan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus belajar. Jadi yang kedua, judullah, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, huruf ra, jim, ba, birrullah. Apa itu? Kebaikan Allah. Jadi di bulan Rajab ini Allah limpahkan kebaikan kepada kita, walaupun kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Catatannya kita tidak maksiat. Misalnya kita tidak melakukan kemaksiatan, kemudian malam tadi kita tidur, tidak melakukan salat tahajud misalnya. Kemudian ada hamba-hamba Allah yang soleh melakukan salat tahajud, dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan kaum muslimin dan muslimat. Maka dengan kebaikan Allah, kita yang tidak melakukan apa-apa tadi akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh wong soleh yang mendoakan kaum muslimin dan muslimat tadi. Ini diantara keutamaan bulan Rajab, yakni bulan yang Allah limpahkan, Allah curahkan rahmatnya, Allah limpahkan kemurahan kepada hamba-hambanya, dan Allah siapkan kebaikan-kebaikan untuk kita seluas-luasnya. Lalu ngapa bulan Rajab ini begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, bulan Rajab merupakan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini adalah persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi apabila bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita bagus, baik, maka bulan Ramadan sudah dipastikan akan bagus dan baik pula. Jadi bulan Rajab ini adalah sarana latihan. Jadi bulan Rajab ini kata ulama
Kemudian bulan Sya'ban, bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Mustahil wong akan mendapatkan hasil apabila dia tidak menanamkan kebajikan-kebajikan di bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi kalau untuk keberhasilan kita di bulan Ramadan tergantung